Hello everybody, welcome back. Kita dari Now and Next Movement. Hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial, Pastor Jonathan Patiasina, di mana kita akan ngobrol tentang intergenerasi. Jadi hari ini kita akan coba untuk mengupas apa sih intergenerational itu, what is intergenerational leadership, dan hopefully dari percakapan hari ini kita bisa memprovide satu angle atau satu perspektif yang real, yang relatable, dan hopefully ada tips-tips yang bisa berguna juga. So welcome Pastor Jonathan Patiasina. Yeah, thank you. So you're located di Melbourne. Melbourne, Australia. I hope you're doing fine today. Yeah, Melbourne is getting better, so it's good. Okay, nice. Okay. Nah, maybe langsung aja ke pertanyaan pertama. Can you introduce yourself? Who is Jonathan Patiasina in Jonathan Patiasina's words? Who are you today? Patiasina. Oke, Jonathan Patiasina adalah seorang ayah dari 2 orang anak, seorang suami dari seorang istri, sebagai kepala keluarga dan sebuah keluarga yang saya menyebutnya dinamis karena saya sendiri masih bertumbuh dalam keluarga ini, luar biasa ini keluarga. Saya adalah seorang yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani generasi. Jadi saya telah menjadi seorang pelayan anak-anak muda, generasi muda, sudah lebih dari 30 tahun sekarang ini. So saya berkecimpung dengan pelayanan anak muda, sampai sekarang saya masih in touch dengan generasi muda selama kurang lebih 30 tahun. Saya orang yang sederhana, prinsip hidup saya keep it simple, dan itu saja yang kita mau kerjakan. Ya. Awesome, keep it simple. What a good motto. Yeah. That's so awesome. Nah, Pastor Jonathan Patiasina bisa terlibat di Now and Next Movement itu udah berapa kali ikut ketemuan? Maybe can you share your story about gimana bisa bergabung sama Now and Next Movement? Sebenarnya saya bergabung dalam Now and Next Movement ini waktu pertemuan pertama yang diadakan di Bali. Saya masih ingat atas rekomendasi Pastor Arifin, Pastor Bambang Budianto kontak saya untuk hadir dan istri. Jadi kemudian kami hadir di situ. Walaupun kan itu harusnya syaratnya untuk semua yang sudah melayani Tuhan 40 tahun. Pada waktu itu kita baru melayani Tuhan kira-kira 36-37 tahun pada waktu itu. Lalu. Tapi mereka panggil anyway. So we were there. Dan kemudian mengikuti lebih banyak belajar sih dari para pemimpin-pemimpin ini dan tertarik untuk bisa lebih jauh. Dan yang luar biasanya adalah bahwa pada waktu itu langsung bayangkan bapak-bapak yang sudah 40 tahun melayani ini langsung berpikir generasi. Wow. Saya masih ingat mereka langsung mencanangkan 3G itu kan. Wow. Ya, jadi mereka langsung menyatakan 3G itu. Jadi yang pertama generasi, yang kedua itu global. Ya. Wow. Terus kemudian mereka juga membahas tentang isu gender supaya semua orang bisa terlibat dalam pelayanan. Jadi itu waktu saya mendengarnya saya tertarik banget bahwa para pemimpin kita sudah berpikir sangat luas. Karena saya percaya gini ya, saya nggak tahu itu pasti pemikiran dari Tuhan yang muncul di para pemimpin kita. Sebab ke depan ini saya mempercayai adalah sebuah gelombang untuk All Saints Movement kan. Pergerakan semua orang percaya terlibat dalam pelayanan. Jadi saya kira pemikiran-pemikiran itu akan segera terbumikan lah, akan segera terlaksana disebabkan karena para pemimpin-pemimpin yang sudah 40 tahun melihat pergerakan Tuhan di masa yang lalu dan mereka sudah lihat pergerakan yang banyak, mereka melihat ada kebutuhan itu. Dan saya tertarik banget. Jadi kemudian saya ikut yang di Bali, kemudian buat di Bandung, terus kemudian ke Semarang. Saya masih ikutin hal tersebut. Tapi kemudian saya lebih banyak di Melbourne. Jadi ada beberapa kegiatan yang sudah tidak bisa saya ikuti lagi. Tapi I always follow dari WhatsApp dan mengikutinya. It's tremendous. Yeah. That's awesome. So mungkin lebih menjelaskan sedikit lagi, Now and Next Movement ini seperti fellowship ya, fellowship hamba-hamba Tuhan yang mengalami revival 40 tahun yang lalu.
That's right. Dan sekarang mereka banyak yang dipercaya menjadi ketua-ketua sinode, ketua-ketua gereja, That's right. dan lain-lain. Dan hari ini mereka berkumpul lagi bersama-sama setelah 40 tahun untuk berdoa bersama-sama, meminta hati Tuhan 40 tahun ke depan mau ngapain nih. That's Waktunya right. kita udah nggak gitu banyak, tapi kita mau generasi setelah kita tetap mengalami revival. So that's the heart, right? That's right. It's Correct. awesome. Wow, keren banget buat leaders kita. Going into intergenerational, though, I just wanna read a couple statistics dulu kali ya, untuk supaya memanaskan kita punya conversation. Aku ada baca satu artikel di Purdue di Amerika ya, university. Dia bilang generasi atau workplace environment saat ini itu unik sekali. Dan I think it's relevant di gereja juga karena ini pertama kalinya ada 4 generasi yang berbeda di usia produktif at the same time. So 4 generasi, baby boomer, Gen X, millennial, dan Gen Z. They're all working together at the same time. Dan never before ada begitu diverse generational wise ya. Dan each generation punya mindset yang tersendiri, punya sense of reward yang berbeda-beda. Dikatakan di artikelnya 65% of baby boomers berencana untuk bekerja setelah bahkan usia 65 tahun. So they're not stopping anytime soon. Itu secara survei. 65% mereka mau bekerja tetap produktif setelah umur 65. The youngest baby boomer saat ini adalah 56 tahun. So masih akan produktif lagi lebih dari 9 tahun, 9 tahun minimum. 9 tahun lah ya. So they're around. Ya kan? So Gen X populasinya lebih sedikit tapi akan outnumber the baby boomer 2028. So masih lama untuk Gen X bisa nyusul baby boomer. Millennial diproyeksikan 2025 75% workforce adalah millennial. So by 2025 in 5 years 75% usia produktif adalah millennial. Lalu Gen Z secara statistik prefer to work with millennial managers dan 40% Gen Z ingin berinteraksi setiap hari dengan atasannya. So it's semakin mudah, semakin relasional dan mereka merasa ada kebutuhan untuk selalu interaksi sama atasan setiap hari. So diverse. Nah, I think hearing the statistics, aku baru snap in my mind why it's so challenging. Generational ministry di gereja itu challenging hari ini, karena we have to cater to 4 different generations at the same time. Baru ngomongin leadershipnya dan lain-lain. What do you think about this statistics? Do you see it happening in your church? Kalau dilihat iya sih. Kalau saya lihat itu terjadi banget. Jadi wide range dari pelayanan memang semakin kelihatan. Karena masalahnya orang yang usia semakin senja ya, say 80 tahun, 70 tahun itu kan banyak. Dan mereka tetap ada loh, masih tetap ada, masih aktif, masih terlibat, they pretty much engaged. Terus kemudian yang berikut yang mungkin yang 60 dan 50 apalagi itu masih banyak, masih sangat bekerja. Dan saya kira di tempat kita begitu. Dan sekarang yang kecil-kecil juga banyak. Jadi wide range banget. Jadi kita melihat ada sebuah range yang sangat di gereja kita ada yang umur 0 atau beberapa bulan dan ada yang umurnya 86. Itu kan wide range-nya jauh banget. Itu saya kira sebagai challenge buat kita. Secara pribadi yang saya lagi doakan adalah bagaimana menemukan sebuah benang merah dari ini. Nah, kalau kita memang mau melayani mereka, apa yang harusnya merupakan saya punya sebutlah merupakan punchline kita untuk dapat mempersatukan ini dalam sebuah pelayanan yang namanya gereja masa kini yang dapat menjangkau generasi ke generasi. Jadi gereja yang memang melayani generasi, gereja yang terlibat, engage dengan generasi yang sudah sangat luas range-nya ini. Ada 4 generasi lah kita sebut. Jadi saya kira setelah berpikir, karena saya sempat mengalami di mana saya merasa bahwa udah generasi milenial ini atau generasi Z udah susah buat saya.
Saya kayaknya udah nggak bisa touch lagi generasi ini, udah kejauhan. Tapi kemudian setelah merenung lebih banyak, saya kemudian mengerti Allah Tuhan kita itu Tuhan generasi. Our God is God of generations. Right? Wow. Jadi kemudian itu aja udah menolong banget. If he is the God of generations, dan dia pasti bisa bicara buat kita apa yang diperlukan dalam generasi demi generasi ini. Jadi kemudian saya sejujurnya berlutut dan mohon supaya Tuhan memberitahukan kehendaknya buat kita di dalam hal ini, di dalam 4 generasi ini. Wow. Dawn on me setelah belajar sekian lama tentang pelayanan generasi, memang benar kan, pelayanan generasi itu apa sih sebenarnya kan? Apa sih sebenarnya pelayanan generasi? It's a process really. Itu bukan sekedar mengerjakan sebuah pelayanan, but it's sebuah proses di mana dalam proses tersebut satu generasi memindahkan kebenaran yang Tuhan percayakan kepada generasi mereka untuk diterima oleh generasi berikutnya, dan generasi ini kemudian memindahkan kepada generasi berikutnya. Jadi ada sebuah tanggung jawab generasi yang dipegang oleh setiap generasi untuk memindahkan, saya punya bahasa, tongkat estafet kebenaran dari generasi dia kepada generasi berikutnya. Dan ini proses. Wow. Ini nggak terjadi seperti sebuah pelayanan ngumpul orang kemudian dikhotbahin. Bukan. Ini bukan soal khotbahnya. Ini soal menangkap hati Tuhan dari generasi ke generasi. Wow. Di mana kemudian I don't know kalau kita mengerti ini dalam pelayanan generasi, bahwa dalam setiap generasi Tuhan punya penekanan kebenaran khusus, kan begitu. Kita sekarang ada di ujung di sebuah generasi di mana ini dia ini. Semua informasi dapat kita peroleh, gampang sekali. Di era sekarang kalau mau tahu khotbahnya Charles Finney abad ke-17, kita bisa mundur ke belakang, tidak ada masalah buat kita. Kita mau tahu khotbahnya siapa begitu, John Wesley, kita bisa mundur ke belakang, no problem buat kita. Jadi kemudian buat mereka, kalau message-nya udah iya, tapi ini dia ini, bagaimana generasi kita yang sekarang ini, yang kemudian taruhlah generasi milenial ini, menangkap seluruh apa-apa yang Tuhan sudah kerjakan sebelumnya, bukan cuma secara informasi, tapi menangkap rohnya. Wow. Nah, kalau kita sudah menangkap rohnya ini yang berbeda. Nah, itu karena kebenaran itu spiritual kan. Right. Kita nggak bisa bilang kebenaran itu cuma sekedar ide datang dari sorga dan orang diterima. Enggak. The truth is spiritual. Itu kebenaran itu spiritual. Itu hanya bisa diterima dengan cara spiritual. Kamu nggak bisa menerimanya dengan cara gue mau ambil ini sepotong, buang separuh. Nah, itu kan sekarang challenge masa kini itu, di mana orang berupaya membuat kebenaran sama seperti jajanan pasar begitu. Enggak, kebenaran ini sesuatu yang penting gitu ya. Jadi kebenaran yang diterima oleh generasi sebelumnya, nah, ini kemudian harus dipindahkan kepada generasi yang sekarang. Generasi yang sekarang memindahkan kepada generasi berikutnya. Nah, bagaimana memindahkannya ini? Ini adalah sebuah proses. Sebuah proses yang tidak terjadi hanya di kebaktian, tapi sebuah proses yang terjadi karena budaya yang tercipta dari setiap kebenaran, kan begitu. Wow. Karena setiap kebenaran punya goal adalah culture. Maksudnya adalah begini, semua kebenaran yang Tuhan berikan pada setiap generasi, ujungnya adalah culture. Artinya begini, sampai kebenaran itu membumi, kita kerjakan dalam kehidupan kita, menjadi nilai yang kita buat setiap hari, sampai dia menjadi kebudayaan. Karena begini, hanya sampai dia menjadi kebudayaan, baru dia dapat dipindahkan kepada generasi berikutnya. Sebab tercepat cara untuk memindahkan gaya hidup dari satu generasi ke generasi yang lain, itu adalah budaya. Itu budaya yang melakukannya. Jadi, memang kita sebagai pelayan generasi adalah orang-orang yang memang harus mengerti budaya. Kita harus mengerti budaya kerajaan Allah yang kita mau pindahkan kepada generasi berikutnya. Jadi kita ini sebenarnya adalah itu culture setter kita ini. Kita ini yang setting culture untuk kita pindahkan kepada generasi berikutnya kan. Nah, kalau itu tidak kelihatan pada generasi kita, maka generasi berikutnya akan tidak mengerti apa yang Tuhan maksudkan sebelumnya buat mereka. Jadi kemudian mereka
akan berhadapan dengan raksasa yang mereka tidak ketahui. Nah, ini dia yang kita tahu, bahwa setiap generasi itu punya raksasanya sendiri-sendiri kan. Nah, kalau kita gagal menghidupi kebenaran dan gagal mengalahkan raksasa di generasi kita, maka apa yang suffer? Generasi berikutnya akan berhadapan dengan raksasa yang gagal kita kalahkan. Dan mereka harus berhadapan juga dengan raksasa di generasi mereka. Jadi bisa dibayangkan kan? Kalau mereka gagal, makanya setiap kali terjadi peralihan generasi, kalau generasi sebelumnya tidak mengalihkan seperti yang Tuhan kehendaki, yang ditulis di Mazmur 78 ya, memindahkan kebenaran, pekerjaan Tuhan, kebesaran Tuhan, karya Tuhan kepada generasi yang berikutnya, maka mereka yang akan mengalami kesulitan. Jadi kemudian kita akan lihat generasi setelah kita ini yang kemudian bakal terseok-seok. Jadi yang saya mau katakan adalah pelayanan generasi ini adalah sebuah proses perpindahan kan. Seperti memindahkan tongkat estafet dari satu generasi ke generasi yang lain dan ke generasi yang lain. Nah, tentunya sekarang kita itu punya kesempatan yang besar. Sama seperti kerajaan lawan juga punya kesempatan yang besar. Sama-sama punya kesempatan yang besar. Bagian kita adalah kita ada di pihak yang menang kan sebenarnya. Lawannya kita ada di pihak yang kalah sebenarnya. Cuman kalau dilihat dengan kasat mata di depan mata kita tentang bagaimana generasi ini kelihatannya semakin jauh dari Tuhan, mereka lebih menyembah teknologi, mereka lebih menyembah yang seperti itu, makanya kita harus berpikir keras untuk sebagai orang percaya dan menemukan kehendak Tuhan untuk bisa betul-betul menyelamatkan generasi yang berikutnya ini dengan sebuah gaya hidup dan sebuah budaya yang perlu dipersiapkan. Jadi menurut saya it's a cultural war nanti ke depan, akan ada pertempuran budaya dan sekarang udah terjadi kan. Kita sudah lihat terjadi pertempuran budaya asli antara anak dan bapak, antara grandfather and grandsons-nya itu mulai tabrakan dan seterusnya. Kita mulai lihat ada jalur-jalur yang mulai menjauh. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan melepaskan generasi ini. Karena nanti kan kita akan sampai kepada yang namanya ini, bagaimana kita kepemimpinan yang intergenerational ini. Itu yang kita akan capai. Jadi ya menurut saya adalah selayaknya perpindahan antara Abraham ke Ishak dan ke Yakub dan ke anak-anaknya. Saya kira kita perlu mempertimbangkan bagaimana itu terjadi. Saya punya pemahaman tentang perpindahan generasi adalah bahwa generasi yang ada sekarang ini ya, itu kemudian harus membudayakan, harus menjadikan budaya apa yang mereka kenal sebagai kebenaran. Artinya itu mesti didaratkan dulu. Seperti yang membudaya baru kemudian itu dapat dipindahkan kepada generasi berikutnya. It's a process, itu nggak terjadi begitu saja. Ya. Saudara, jika video ini memberkati saudara hari ini, please consider to like, share, and subscribe di YouTube channel Now and Next Movement, di mana kita akan terus mendiskusikan tentang intergenerational leadership, intergenerational discipleship, dan revival in this new landscape. God bless you.